Oke, selamat sore sahabat. Saya bersama Pak Alexa Priwinanto akan membahas terkait tentang ramai hangat di media, yaitu terkait tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Nah, untuk itu gimana Bang? Alur ceritanya seperti apa sih kronologis dari awal sampai akhirnya itu? Oke, saya jelaskan sedikit mengenai duduk persoalan peristiwa pidana di dalam perkara ini, ya kan? Klien kami ini merupakan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi. Awal mula klien kami ini bekerja sama dengan PT CPKS. CPKS itu PT Cipta Permata Karya Sukses, yaitu perusahaan pengembangan perumahan real estate di Kabupaten Karawang, gitu loh kan. Nah, awal mula mereka bekerja sama untuk pekerjaan cut and fill di lokasi proyek tersebut, gitu kan. Nah, seiring perjalanan waktu, orang dari manajemen PT berjumpa dengan klien kami dan mengatakan bahwa saudara Piki akan membangun proyek di lokasi tersebut, yaitu proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton. Seiring berjalan, kemudian klien kami ini dipertemukanlah dengan beberapa orang dari PT manajemen PT Gladiator Media Perkasa, gitu kan. Kemudian berjumpa dengan saudara Piki di lokasi proyek. Nah, setelah berbincang-bincang, malamnya klien kami ini diundang oleh saudara Piki ke Gladiator Bekasi, Arena Bekasi. Pada saat berada di Arena Bekasi, dia ditemani dengan seorang Heri Susanto, yaitu merupakan proyek manajer di PT Gladiator Media Perkasa. Pada saat itu mereka berjumpa di Arena Bekasi, dan tibanya klien kami di situ sudah ada saudara Piki, kemudian orang tua Piki, kemudian adiknya Nabela Gabriela sudah berada di lokasi berikut dengan si suami. Sedangkan klien kami hanya datang dengan Heri Susanto. Heri Susanto itu merupakan itu yang saya sebutkan tadi, proyek manajer di PT Gladiator Media Perkasa. Nah, kan terkait tentang dugaan penipuan tersebut kan Bang, itu kan proyek pembangunan 2 unit lapangan mini soccer. Ya. Nah, untuk pertama kali ketemunya gitu Bang, kan di media itu kan awal pertemuan itu di Karawang ya Bang ya, nggak langsung ke Bekasi. Ya. Nah, dipertemukan antara PT Gladiator tersebut dengan siapa? Omri. Ya. Nah, itu jembatannya oleh Saudara Heri Susanto. Heri Santo. Ya. Merupakan Proyek manajer. proyek manajer. Ya. Oke. Di PT-nya Gladiator Media Perkasa. Nah, untuk di Bekasi itu sendiri apa yang dibicarakan Bang? Oke, pada saat di Bekasi bicara tentang proyek ini, bagaimana teknis untuk penunjukan kontrak termasuk cara pembayaran. Nah, pada malam itu saudara Piki menawarkan 2 pekerjaan itu kepada klien kami dan disambut baik oleh klien kami. Namun pada malam itu juga klien kami keberatan dan mengatakan, "Pak, saya minta DP-nya dong." Gitu loh kan. Terus sistem pembayarannya bagaimana Pak, katanya. Kemudian dijawab oleh saudara Piki, ini nggak ada DP, Bapak kerja aja dulu, katanya. Kalau untuk pembayaran nanti aja per progres, mau 30 mau 50%, buatkan invoice, nanti saya yang bayar. Oke, sepakatlah pada malam itu. Kemudian pada tanggal 12 September 2023 terbitlah satu SPK untuk 2 bidang pekerjaan, yaitu mini soccer di proyek lokasinya di Jalan Tanjung Pura, interchange, ya, Tri Bisnis Tanjung Pura, gitu kan. 12 September terbit SPK untuk 2 unit mini soccer. Kemudian klien kami terus melaksanakan pekerjaan itu. Nah, namun dalam pelaksanaan itu saudara Heri Susanto ini menghubungi klien kami baik melalui telepon maupun melalui berjumpa langsung pada saat itu.
Nah, si saudara Heri mengatakan, Pak, kan saya udah membantu untuk membuatkan Bapak kerjasama dengan Piki dan udah terbit SPK. Saya minta dong pi proyek dari nilai itu. Nilai proyek itu senilai untuk satu unit mini soccer itu 1,1 miliar. Jadi total 2 unit mini soccer itu 2,2 miliar. Nah, pada hari pertemuan itu dan sedang dihubungi terus oleh saudara Heri, saudara Heri Susanto ini minta pi karena dia merasa sudah membantu. Nilainya dipatok oleh saudara Heri sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini fakta dari perkara ini ya. Nah, kami sudah persiapkan semua bukti transfer dan lain-lain. Nah, kemudian ditransferlah oleh klien kami ini dan klien kami mengatakan, kalau 50 juta saat ini saya kan belum bekerja. Bagaimana mungkin saya harus bayar gitu loh kan. Nah, saya tunjukkan buktinya ya. Bukti transfer, begitu juga dengan bukti antara itu Omri Heri, kontraktor kami, klien kami ini dengan buktinya. Heri Susanto. Ini senilai 1 juta ya. Transfer pertama senilai 1 juta rupiah pada tanggal 16 September 2023 ya. Kemudian kedua, karena Heri Susanto ini terus mempertanyakan kepada klien kami, di transfer tanggal 28 itu sebesar 3 juta rupiah, yaitu transfer untuk transfer kedua. Kemudian pada tanggal 4 Oktober ditransfer kembali oleh klien kami sebesar 1 juta rupiah. Jadi dari 4 ini sudah nilainya sudah 4 juta. Kemudian pada tanggal 8 Oktober ditransfer kembali sebesar 1 juta rupiah. Oke. Kemudian pada tanggal 14 Oktober ditransfer kembali senilai 500.000 rupiah. Kemudian di terakhir 20 Oktober 3.500.000. Jadi total uang pi yang dimaksud daripada saudara Heri Susanto sebesar 10 juta rupiah, klien kami sudah mentransferkan ke atas nama Heri Susanto. Oke, kemudian setelah transfer itu proyek ini tetap berjalan, gitu loh kan. Nah, karena saudara Piki ngerasa ya mungkin ada satu pekerjaan lagi yang mau dikerjakan, yaitu konstruksi jalan beton, gitu kan. Ditunjuklah SPK kedua, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023, proyek konstruksi jalan beton dengan nilai 1,6 miliar rupiah. Ini merupakan SPK konstruksi jalan beton senilai 1,6 miliar rupiah yang ditandatangani langsung oleh saudara Piki Prasetyo. Oke, nah kemudian ini adalah SPK 2 unit mini soccer senilai 2,2 miliar yang ditandatangani langsung oleh saudara Piki Prasetyo. Oke. Kemudian ini merupakan RAB dalam pelaksanaan konstruksi jalan beton yang telah disetujui oleh saudara Piki Prasetyo. Nah, di dalam komentar saudara Piki Prasetyo mengatakan ada besi ya, katanya. Ini di sini dijelaskan besi polos. Oke. Kemudian ini merupakan RAB konstruksi jalan beton. Oke. Terbitlah dari RAB ini yang diminta saudara Piki dibuatkan, disetujui dan terbitlah SPK. Itu loh kan. SPK pertama telah ditandatangani yaitu 12 September 2023 dalam pelaksanaan
2 unit mini soccer. Kemudian 1 SPK lagi untuk pelaksanaan konstruksi jalan beton ini tanggal 5 Oktober 2023. Gitu kan. Nah, pada tanggal 5 Oktober 2023 itu terbit SPK konstruksi jalan beton. Pada hari yang sama juga saudari Nabela Gabriela yang merupakan adik kandung daripada saudara Piki Prasetyo menghubungi klien kami dan mengatakan, "Pak, SPK kan sudah diterbitkan." Gitu kan. Kan saya bantu itu untuk membuat penerbitan SPK itu. Gitu loh kan. Fee saya mana dong? Fee saya 70 juta loh, karena pengajuan Bapak senilainya, nilai dalam pengajuan awalnya yaitu 1.530 juta rupiah. Gitu loh kan. Namun saudara Nabela mengatakan, udah dibuatkan aja Pak, RAB itu jadi 1,6 miliar rupiah. Gitu kan. Sesungguhnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan beton itu yang sesuai dengan yang diajukan oleh klien kami, yaitu 1.530 juta. Dan Nabela Gabriela menitip kepada klien kami, udah Pak, buatkan aja SP ini RAB-nya jadi 1,6 miliar. Gitu loh kan. Sehingga ya klien kami bagaimana ikut petunjuk dari perusahaan yang akan memberikan pekerjaan, karena dia berharap dia akan tetap dapat pekerjaan dan juga dia dapat istilahnya pembayaran, gitu loh. Sehingga disetujui pada saat itu. Jadi RAB itu dirubah jadi 1,6 miliar dengan catatan 70 juta itu merupakan hak daripada saudari Nabela, gitu loh kan. Nah, kemudian pada tanggal setelah terbitnya SPK itu, ya, saudari Nabela menghubungi klien kami dan meminta fee yang dijanjikan itu yaitu 70 juta. Namun pada saat itu klien kami juga keberatan. Bu, bukannya kalau saya kan belum bekerja, saya juga belum dapat uang, masa uang itu sudah diminta, gitu loh kan. Nanti akan saya persulit katanya. Saudari Nabela menjawab, nanti akan saya persulit pada saat penagihan invoice. Gitu loh. Ditransferlah 10 juta. 10 juta rupiah kepada saudari Nabela Gabriela. Cuman di sini disebutkan di catatannya cash bond, gitu loh kan. Klien kami juga melindungi melindungi daripada privasinya si Nabela, gitu loh kan. Oke. Nah, setelah ini ditandatangan dan ditransferkan, klien kami lanjut melaksanakan pekerjaan 2 unit mini soccer dan juga 1 konstruksi jalan beton tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023 dibuatlah invoice penagihan 2 unit mini soccer dan juga 1 unit konstruksi jalan beton. Dasar dari invoice ini merupakan hasil opnam yang dilakukan oleh manajemen tim teknisnya PT Gladiator Media Perkasa dan juga tim teknis daripada klien kami. Ditandatanganilah semua. Tanda tangan ini merupakan bukti dari persetujuan daripada pemeriksaan hasil opnam. Oke. Dua-duanya ditandatangani. Nah, dari hasil opnam inilah dibuatkan invoice dan ditagihkan kepada PT Gladiator Media Perkasa melalui tim teknisnya. Kemudian klien kami juga menghubungi saudara Piki melalui chattingan WA. Oke, pada tanggal 5 Oktober 2023 klien kami menghubungi saudara Piki Prasetyo dengan menggunakan chattingan via WhatsApp untuk mempertanyakan kelanjutan daripada invoice. Kemudian saudara Piki menjawab, Pak, koordinasi sama Bella ya. Oke.
Kemudian klien kami menghubungi saudara Bella dengan menggunakan chattingan WA dan telepon WA, gitu kan. Dari situ Bella juga melempar kembali ke saudara Piki. Saudara Piki mengatakan, si Bella mengatakan nanti belum ngomong sama kakak, katanya kan. Nah kemudian terakhir pada tanggal setelah berulang kali bertanya tentang masalah invoice, kemudian melalui dengan chattingan WA juga, pada tanggal 20 Desember 2023 saudara Piki mengatakan, Pak, minggu depan diturunin. Oke. Kemudian pada tanggal masih tetap di 20 Desember, tanggal 22 Desember 2023 klien kami menghubungi kembali saudara Piki Prasetyo melalui chattingan WA dan mengatakan, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Maaf banget nih Pak Bos, gimana Pak Bos? Sekali lagi Pak, mohon dibantu. Enggak. Sore lagi dia bertanya lagi, sore Pak, ini gimana Pak, belum bisa diproses, mohon Pak dibantu. Dan selalu mengatakan demikian, gitu loh kan. Terakhir tanggal 26 Desember 2023, Pak sabar ya, saya maksimalin minggu ini ada uang masuk, gitu loh. Di 26 Desember. Lanjut lagi, tenang Pak, pasti saya prioritaskan. Nggak bisa langsung jalan, biar bisa langsung jalan. Namun sampai dengan hari ini, ya kan, setelah kami laporan di polisi di Polres Karawang, belum juga dibayarkan oleh saudara Piki Prasetyo. Total tagihannya 1.441.800.000 rupiah. 27 Desember chattingan kembali. Insya Allah hari ini paling telat. Besok ya Pak, saya dah bahas juga, ini lagi meeting. Baru banget dibahas. Kemudian saya pasti pikirin Pak Amri. Ini merupakan chattingan daripada saudara Piki Prasetyo kepada klien kami. Kemudian ini adalah chattingan dengan saudari Nabela Gabriela yang merupakan adik kandung daripada Piki Prasetyo yang menjabat sebagai direktur general manager di perusahaan tersebut untuk arena mini soccer Karawang. Sudah chattingan, sudah sebutkan bahwa saudara Amri itu mempertanyakan invoice. Pak, ini saya masih tunggu dan baru dikabarkan uang masuk ke PT saya itu di minggu depan katanya. Chattingan saudari Nabela kepada klien kami. Ini berikutnya pada tanggal 14 Desember 2023, klien kami kembali mempertanyakan kepada saudari Nabela. Maaf pagi Bu Bella, maaf ganggu, gimana Bu Bella biar kelarin buru-buru Bu Bella. Dijawab oleh saudari Bella, Pak saya kirim 50-an dulu ya. Pak saya kirim 50-an dulu ya. Tagihan 1,6 miliar. Mau dibayar 50 juta dulu. Klien kami tidak keberatan karena pada saat itu dia membutuhkan dana untuk pekerjaan itu. Namun setelah dipertanyakan, janjinya sama seperti saudara Piki akan dibayarkan transfer ke 50 dulu. Sampai dengan hari ini pun uang itu tidak ditransferkan dan tidak dikembalikan oleh saudara Piki. Tidak dibayar oleh saudari Nabela juga. 24 Desember kembali di chatting. Tanggal 24 Desember 2023 kembali klien kami menghubungi saudari Bella dan mempertanyakan,
Pak, saudari Bella menjawab, ini Pak, lagi saya aturin buat ke sana. Dijawab oleh klien kami, biar muter dikit-dikit Bu Bel, katanya. Dijawab lagi oleh Bella, iya Pak, setelah uangnya turun, langsung saya TF berapa ya gitu. TF ke Bapak ya. Kemudian saya juga lagi nunggu ini harusnya Jumat kemarin. Gitu loh kan. Sampai dengan hari ini pekerjaan 1,6 miliar 41 juta 800.000 rupiah tidak dibayarkan oleh saudara Piki Prasetyo. Itu berarti untuk klarifikasi yang di media itu Vicky Prasetyo bahwasanya untuk pengajuan proyek itu pada poin 3 itu salah Bang, bukan sudah selesai baru dibayar. Nah, bukan seperti itu kan? Kalau kita bahas mengenai Yang di poin 3. SPK pada poin 3 ini ya kan, yang menyebutkan apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini soccer internasional terdapat masalah seperti pembangunan yang tergenang air drainase yang tidak berjalan, maka pihak satu meminta pertanggungjawaban dari pihak kedua. Ya. Kalau saudara Piki membahasnya berkaitan dengan SPK ini di poin 3, dia yang menyebutkan tertulis setelah terlaksananya, gitu kan. Bahasa ini menurut saya bahasa ambigu, gitu loh kan. Kenapa saya katakan ambigu? Setelah terlaksana, gitu loh kan. Setelah terlaksana, saya mulai juga pekerjaan itu kan setelah terlaksana, gitu loh kan. Kalaupun seharusnya dia di SPK ini disebutkanlah bukan setelah terlaksana, selesainya pengerjaan, maka pihak Piki akan membayar. Dan juga pada poin 3 ini menurut pendapat saya dititik beratkan kepada retensi. Kan ada pertanggungjawaban sisa uang yang tidak harus dibayar semua, yaitu kalau menurut umum, menurut kebiasaan itu 5%. 5% dari nilai proyek itu adalah retensi. Retensi gunanya apa? Ketika ada komplain, pihak kontraktor masih tetap harus bertanggung jawab menggunakan uang yang sisa retensi tersebut. Biasanya kebiasaan itu retensi selama 6 bulan. Gitu loh. Begitu. Jadi bagaimana pendapatnya Bang terkait klarifikasi Piki tersebut pada poin 3? Ya sudah saya sampaikan tadi, gitu loh kan. Bahwa bahasa di dalam poin 3 ini menurut saya sangat ambigu dan harus ada ahli bahasa ketika kita masih tetap berpatokan pada poin 3. Kami juga keberatan ketika saudara Piki tidak membayarkan dengan alasan di poin 3, gitu loh. Nah, saudari Bella pun adik Piki dan selaku general manager ya Bang, ya memberikan keterangan bahwasanya terkait tentang spesifikasi khususnya di proyek jalan beton pengecoran tersebut tidak sesuai spek Bang. Oke. Besinya itu tidak sesuai. Seharusnya yang berbicara mengenai spesifikasi kemudian teknis adalah tim teknis daripada masing-masing, gitu loh kan. Bukan kita yang berbicara masalah teknis, karena kita keilmuan kita, termasuk saya, keilmuan saya bukan di bidang teknis pekerjaan proyek. Namun saya coba menjawab sedikit berkaitan tentang itu yang jadi permasalahan kemarin, yaitu besi. Ya, besi itu. Nah, besi di sini dijelaskan mana ini besi? Nah, ini sudah dijawab daripada klien kami kemarin bahwa besi yaitu besi polos, bukan besi apa yang disampaikan saudari Bella pada tanggapan konfirmasi kemarin, gitu. Nah, untuk langkah hukum Abang kan sudah membuat laporan Ya. oleh Karawang. Nah, untuk sekarang ini kelanjutannya gimana Bang? Oke.
terhadap persoalan ini ketika kami menerima surat kuasa dari saudari Omri Manurung, kami sudah melakukan upaya hukum. Salah satunya menyampaikan somasi kepada saudara Piki agar menyelesaikan persoalan ini dan agar membayar tagihan pada klien kami. Nah, dari somasi itu tidak ada tanggapan sehingga klien kami pada tanggal 2 Maret 2023 kemarin telah membuka laporan polisi di Polres Karawang. Inilah bukti laporan polisi yang dilaporkan oleh klien kami di Polres Karawang terhadap saudara Piki Persetio dengan dugaan tindak pidana penipuan. Saat ini kami masih menunggu dan akan berkoordinasi langsung pada penyidik Polres Karawang bahwa perkara ini turunnya ke unit mana, gitu loh. Kemudian kita koordinasi apakah selanjutnya apakah klien kami harus diminta keterangan tambahan ataukah tidak, dan apakah langsung untuk pemeriksaan saksinya, gitu loh. Karena klien kami sudah menyiapkan 3 saksi dalam perkara pidana ini. Kemudian berkaitan dengan somasi, kita bahas dulu karena kemarin kan ada pembahasan mengenai somasi. Somasi itu merupakan teguran dari kita selaku kuasa hukum atau langsung siapapun masih bisa untuk membuat somasi, untuk melakukan teguran pada pihak lawannya. Namun tidak ada ketentuan baku, tidak ada perintah undang-undang, tidak ada peraturan yang menyatakan somasi itu harus 1, 2, 3 kemudian laporan polisi. Tidak, gitu loh. Yang penting kita udah punya etiket baik untuk menegur, gitu loh kan. Selanjutnya upaya hukum apa? Dalam perkara ini kami sudah membuat laporan polisi di Polres Karawang. Kita menunggu dan kita percayakan sepenuhnya terhadap perkara ini pada penyidik Polres Karawang. Namun untuk saat ini kami akan serahkan bukti-bukti transfer. Ada keterlibatan pihak lain. Selama ini kami tidak mengetahui bahwa ada keterlibatan dari orang lain. Salah satunya Heri Susanto dan juga saudari Nabela. Dari bukti transfer ini yang tadi saya sampaikan, inilah yang menjadi acuan kami untuk agar penyidik Karawang ini, Polres Karawang ini, untuk mengembangkan keterlibatan orang lain ini. Gitu loh. Bukti-bukti ini akan kami serahkan pada Polres Karawang segera, dan kemungkinan itu segera mungkin akan kami sampaikan. Kita Bukti menunggu untuk bukti baru. Oke Bang, terkait tentang klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Piki dan kuasa hukumnya pun berargumen bahwasannya Abang hanya beropini tanpa adanya bukti. Nah, itu gimana pendapat Abang? Tentunya kami, ketika kami dibilang kami beropini, ya kan? Tentunya kami juga saat ini klien kami itu merupakan korban daripada dugaan tindak pidana penipuan, gitu kan? Tentunya kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti, gitu kan? Namun bukan di sini waktunya, bukan ranahnya ini kami menunjukkan bukti-bukti. Bukti-bukti sudah kami persiapkan dan akan kami sampaikan ke penyidik Polres Karawang, gitu loh. Bukti yang kami siap seperti terangnya cahaya yang bisa membuka tabir daripada persoalan ini, gitu loh. Semua bukti akan kami sampaikan dan kami tidak beropini, apalagi kami mencari panggung, gitu loh kan. Keadilan dalam perkara ini harus ditegakkan. Gitu. Jadi Abang bukan beropini, tapi melainkan berbicara terkait bukti-bukti yang memang Abang pegang. Ya, bukti sudah kami persiapkan semua. Sebagian besar sudah kami serahkan kepada penyidik Polres Karawang. Dan beberapa bukti yang tadi akan kami sampaikan juga kepada penyidik Polres Karawang. Gitu loh. Sekali lagi catatannya, kami bukan beropini dan juga bukan mencari sensasi. Keadilan harus ditegakkan. Memperjuangkan hak daripada klien kami.
Oke, untuk sebagai penutup ya Bang, Ya. bagaimana ketika memang pihak Piki itu menghubungi Abang untuk bertikat baik menyelesaikan perkara ini Bang? Laporan polisi sudah dilaporkan oleh Omri P. Manurung di Polres Karawang. Upaya hukum harus tetap ditegakkan. Gitu loh. Namun ketika saudara Piki memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak menutup kemungkinan, gitu loh kan? Tidak menutup kemungkinan persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena Indonesia ini menganut hukum modern, salah satunya adalah restoratif justice. Namun harapannya hukum harus tetap berjalan. Perdamaian itu tidak menggugurkan satu perkara pidana. Namun itu dijadikan landasan untuk di pengadilan nanti. Dan sekali lagi saya sampaikan, proses hukum masih tetap harus dijalankan. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Dan untuk selanjutnya mungkin kita tunggu perkembangan seperti apa. Dan sekali lagi terima kasih banyak.